Dikisahkan pada tanggal 23 Desember di kota Los Angeles, di mana ada seorang malaikat bernama Michael terlihat jatuh dari langit. Dengan luka yang berlumuran darah, Michael pun melepaskan bajunya dan mengeluarkan sebuah pisau lalu memotong kedua sayapnya. Dari sana, Michael kemudian menuju ke dalam sebuah gudang untuk mengobati luka-lukanya. Setelah selesai, dia pun menuju ruangan yang dipenuhi oleh banyaknya persenjataan. Tak lama dari sana, dua orang polisi yang sedang berpatroli menyaksikan sebuah ledakan besar dari sebuah toko. Melihat seseorang yang keluar dari sana, kedua polisi itu langsung menodongkan senjata mereka ke arah Michael dan memintanya untuk menjatuhkan kedua tas yang dibawa. Di tengah situasi, satu polisi mendengar beberapa panggilan darurat dari siaran radio komunikasi, di mana Michael yang mendengarnya lalu mengatakan sesuatu yang membuat para polisi ini kebingungan, yaitu dia berkata bahwa semua ini sudah dimulai. Ketika berhasil melumpuhkan salah satu polisi, tiba-tiba polisi lainnya malah kerasukan yang terlihat dari bola matanya membesar dan giginya menjadi tajam. Polisi itu lalu berbicara bahwa Michael telah melanggar perintah. Michael yang mendengarnya lalu menjawab bahwa dirinya telah mengikuti perintahnya itu sendiri. Sementara di tempat pegunungan, seorang bernama Jeep terbangun akibat bermimpi buruk. Di sini, Jeep tinggal bersama pasangan bernama Charlie yang tengah hamil besar. Dan sebenarnya, anak yang dikandung oleh Charlie ini bukanlah anak dari Jeep. Namun demi menyelamatkan Charlie dari status sosial, Jeep pun membantu sampai anak itu tumbuh besar. Hidup Jeep bekerja di restoran ayahnya bernama Bob, sementara Charlie juga bekerja di sana sebagai seorang pelayan bersama seorang koki bernama Percy. Pada hari ini, suasana restoran tengah sepi pelanggan dan cuma satu keluarga yang mampir di sana, dikarenakan mobil mereka tengah diperbaiki oleh Jeep. Keluarga ini terdiri dari seorang perempuan muda bernama Audrey dengan ayahnya bernama Howard dan juga ibunya bernama Sandra yang tengah mengkritik pakaian anaknya yang terlalu seksi. Sementara itu, seorang yang bernama Cale tengah asik di perjalanan, memutuskan mampir di restoran dan berniat menanyakan alamat yang dia tuju. Begitu sampai, ia pun bertemu dengan Charlie, di mana dia kemudian menanyakan arah tujuannya dan ternyata Cale sudah menyimpang jauh dari tempat yang dia tuju. Dikarenakan merasa kecapekan setelah mengendara jauh, Cale pun memilih untuk makan siang di restoran sambil berusaha meminjam telepon. Beberapa saat kemudian, Howard pun menanyakan kepada Bob perihal mobil mereka yang seharusnya sudah selesai diperbaiki. Bob yang penasaran lalu memeriksanya dan dia malah mendapati yang ternyata Jeep tidak memperbaiki mobil itu, melainkan dirinya sedang memoles tempat tidur bayi untuk anaknya Charlie. Di sana pun terjadi perdebatan antara anak dan orang tua, yang dimana Jeep menegaskan kalau semua yang dia lakukan ini disebabkan oleh mimpi buruk yang menimpa Charlie, dan Jeep tidak ingin semua itu terjadi. Maka dari itu, Jeep bersedia mengurus Charlie dan anaknya itu demi mendapatkan ketenangan. Setelah Bob kembali ke restoran, dia mendapati kalau semua sinyal beserta siaran TV telah menghilang. Dengan perasaan cemas, Percy kemudian mencari tahu lewat siaran radio, namun sayangnya tidak ada satupun alat komunikasi dari mereka yang bisa digunakan. Di tengah situasi itu, seorang wanita tua datang dari mobilnya, lalu ia menebar senyuman Pepsodent. Sambil memesan makanan, si nenek lalu memulai pembicaraan dengan Charlie yang tengah melayaninya. Setelah pesanannya diterima, nenek kemudian mulai mengobrol santuy dengan Sandra yang berada di seberangnya. Namun suasananya mendadak berubah setelah Charlene mengantarkan makanannya. Lalu sang nenek mengatakan kalau bayi yang dikandung oleh Charlene akan segera wafat. Dan semua orang yang ada di sana menjadi bingung. Sandra yang menyaksikan bagaimana wanita tua itu melahap makanan, kemudian mencoba menegurnya. Namun sialnya yang dilakukan oleh Sandra itu malah membuat si nenek menjadi sangat marah.
Beruntungnya sang nenek berhasil dikalahkan oleh Kyle dengan menembaknya dikala Jeep tengah ragu untuk menembak sang nenek. Setelah kejadian itu, Howard yang terluka dibawa oleh Kyle dan beberapa orang lainnya mencari pertolongan di kota terdekat. Namun di tengah jalan, kendaraan mereka harus terhenti, di mana mengetahui jalan yang mereka lalui telah ditutupi oleh segerombolan serangga yang tampak seperti gumpalan awan. Jadi dikarenakan tidak bisa melewati jalan tersebut, akhirnya mereka memutuskan untuk kembali menuju restoran. Bob yang menyambutnya pun dibuat kebingungan dikala ia melihat segeropolen serangga sedang menuju restorannya. Di sana pun semua orang akhirnya memutuskan untuk mengambil mayat si nenek dan membuangnya di luar. Namun pada saat melakukannya, mereka melihat sebuah mobil polisi yang mendekat dari kejauhan. Karena merasa curiga, Bob langsung mengarahkan senjatanya. Dan begitu keluar, pria itu pun memperkenalkan diri sebagai Michael. Nah, merasa sudah aman, Bob langsung menjelaskan alasan dari tindakannya itu. Michael yang menyadari kalau mereka semua tidak tahu apa yang sedang terjadi, dengan cepat merebut senjata yang dimiliki Bob. Lalu menjelaskan kalau ada banyak orang seperti nenek berbaju pink akan segera tiba di tempat ini. Lalu Michael mengembalikan senjatanya kepada Bob, lalu memberikan semua orang senapan yang telah ia curi, termasuk juga Charlie yang diminta untuk tidak membuat tindakan yang konyol. Meskipun mereka belum mengetahui apa yang tengah terjadi, mereka semua lalu membuat pertahanan dari benda seadanya. Kemudian di kala malam hari tiba-tiba aliran listrik di sana mulai padam. Serontak Michael langsung memimpin beberapa orang untuk mengeceknya dari atas agar mendapatkan sudut pandang yang lebih baik. Dan tak lama dari itu sebuah truk es krim datang dan sebuah pria tinggi keluar memperlihatkan wujud yang mengerikan. What the hell is that? Setelah menghabisi sosok tersebut, mereka kemudian melihat banyaknya mobil-mobil berdatangan dari dua arah yang berbeda. Michael kemudian memerintahkan untuk menembaki mereka semua, sembari mengatakan kalau yang di hadapan mereka sekarang bukanlah lagi manusia. Di tengah keadaan itu, salah seorang penyerang berhasil masuk melalui jendela dan menarik paksa Howard keluar. Di sana Sandra, Audrey, dan Charlie berusaha membantu sehingga hampir membuat Charlie tertangkap. Namun beruntungnya Michael datang turun tangan menembaki mereka semua. Di tengah kepanikan, Michael kemudian menjelaskan kepada Sandra bahwa suaminya Howard telah meninggal. Dan Michael juga di sana menegur Charlie yang hampir kehilangan nyawanya. Lalu setelah situasi mulai mereda, Bob menuntut penjelasan atas apa yang baru saja terjadi. Michael kemudian menceritakan semuanya yang disingkat bahwa hari ini adalah hari kiamat yang dimana Tuhan telah murka dan mengirimkan pemusnahan kepada umat manusia. Dia menjelaskan kalau yang mereka hadapi tadi adalah para manusia yang telah dirasuki oleh malaikat yang merupakan sesuatu yang tidak umum karena menurut Percy, malaikat tidak akan melakukan hal seperti itu. Kemudian setelah mendengar semuanya, Jeep lalu bertanya dari mana Michael tahu tentang semua ini. Michael kemudian menjawab bahwa sebelum ia memutuskan turun menuju bumi, ia juga berada di pihak malaikat. Meskipun terdengar tidak masuk akal, Michael kemudian mengatakan kalau tujuan dia datang ke sini adalah untuk melindungi Charlie dan bayinya, yang ternyata bayi itu adalah satu-satunya harapan manusia untuk bisa bertahan hidup. Di sana, Michael tidak memperdulikan apa yang mereka yakini, karena faktanya para penyerang yang berada di luar sangat ingin membunuh bayi yang berada di dalam kandungan Charlie, dan menambahkan kalau sesuatu yang jauh lebih besar sedang menuju ke arah sini. Kemudian di saat semuanya tengah melakukan tugasnya masing-masing, Jeep yang sedang bersama Michael mencoba menanyakan tentang asal-usulnya, dan Michael pun menjawab bahwa dirinya dahulu adalah seorang jenderal di dalam pasukan para malaikat. Namun, dirinya memutuskan menentang Tuhan dikarenakan dirinya tahu kalau Tuhan memberikannya perintah yang tidak bisa dia percayai. Karena meskipun dunia dipenuhi kebencian dan kegelapan, Michael masih melihat setetes harapan pada orang-orang yang tidak mau menyerah pada kehidupannya.
Keesokan harinya, di saat semua orang masih tertidur, Sandra terbangun karena mendengar suara yang memanggil namanya, dan begitu diperiksa, dirinya mendapati bahwa itu adalah suaminya Howard yang sedang diikat dengan posisi terbalik. Kyle, Audrey, dan Percy yang mendengar adanya keributan langsung bergegas menahan Sandra, namun sayangnya Sandra berhasil keluar dan menyisakan Percy yang berada di belakangnya. Dalam keadaan terluka parah, Percy berhasil menggendong Sandra masuk ke dalam restoran, lalu dia pun meninggal terkapar dengan punggung yang mengelupas, sehingga akibat hal itu, Sandra diharuskan terikat di kursi, sementara Audrey membantu Kyle mencari siaran radio menggunakan alat seadanya. Dan Audrey berhasil mendapatkan frekuensi sinyal yang sedang menyiarkan berita tentang adanya beberapa kelompok orang yang tengah melawan beberapa kelompok manusia yang dirasuki. Di sana sempat terjadi perdebatan dikala salah satu dari mereka ingin pergi menuju tempat orang-orang di frekuensi itu, namun Michael mengingatkan bahwa mereka tidak bisa mengambil resiko, yang dimana hal itu akan membuat Charlie menjadi sasaran empuk. Mengetahui dirinya tidak berdaya, Charlie kemudian berbicara dengan Jeep, yang dimana dia teringat di saat-saat ia ingin menggugurkan kandungannya. Kemudian di malam harinya, di saat lampu-lampu mulai menyala kembali, dari arah luar ada sebuah mobil berhenti, yang dimana itu adalah seorang ayah dan anaknya ingin mengisi bahan bakar. Namun naasnya, para makhluk itu kemudian muncul dan menabrak sang ayah di sana. Melihat anak kecilnya di bawah, Kyle mencoba melompat turun untuk menolongnya. Namun apesnya, ternyata anak kecil itu dari tadi sudah dirasuki, sehingga dia kemudian membuat Kyle sekarat dengan menggigitnya. Di sana Audrey juga sempat ikut turun untuk membantu Kyle, namun untungnya, di saat dia kehabisan peluru, Charlie memutuskan untuk menjemput Audrey. Setelah berhasil membawa kembali Audrey, bocil kematian tadi kini mulai menerobos masuk ke dalam restoran dan berusaha menyerang Charlie. Lalu suasana berubah kaos dikala lampu semua padam, dan di tengah ketegangan itu, ternyata di sana Charlie mulai kontraksi, dan sekarang dia terlihat sedang melahirkan. Tiba-tiba mereka semua mendengar suara trompet yang sangat keras dari arah langit. Di sana Jeep dan Bob yang penasaran lalu pergi ke atap ingin mengetahui apa yang tengah terjadi. Sementara Michael dan Audrey berusaha membantu Charlie untuk melahirkan. Singkatnya, suara tangisan bayi kini mulai terdengar dari suasana keheningan, sehingga membuat semua orang yang kerasukan mulai merasakan kesakitan. Dan di sana, trompet sangkakala mulai berbunyi kembali, dan memunculkan sesosok entitas bersayap yang turun dari langit. Michael pun berkata, kalau sosok yang datang itu adalah malaikat Gabriel, yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan misi yang dulunya diberikan kepada Michael, dan mencegah anak itu lahir ke dunia. Meskipun begitu, masa depan kini sudah ditentukan, yang dimana manusia bisa memulainya dari awal lagi. Kemudian di tengah situasi ini, bayi yang baru lahir itu tiba-tiba diambil paksa oleh Sandra yang berhasil melepaskan diri. Dan Sandra rupanya berniat untuk menyerahkan bayi itu kepada orang yang kerasukan agar mereka bisa selamat. Tapi sebelum itu terjadi, dari kejadian itu, Bob harus tewas terkena tebasan dari serangan Gabriel. Michael yang enggak mau terjadi apa-apa pada si bayi menghentikan Jeep yang ingin melihat kondisi ayahnya. Kemudian Michael memerintahkan mereka semua untuk membawa bayi itu ke tempat yang aman. Dan dari sana Jeep, Audrey, dan Charlie membawa bayi itu keluar menuju mobil milik Michael yang terparkir di luar. Mereka pun melewati orang-orang yang kerasukan, namun sekarang tidak menyerang mereka. Sementara di dalam ruangan, Gabriel terkejut melihat Michael yang tak memiliki sayap, kemudian menyebutnya sebagai seorang pemberontak. Termasuk semua yang telah dilakukan Michael harus mendapatkan hukuman yang sangat berat. Kemudian pertarungan pun terjadi di antara keduanya. Michael menggunakan senjata-senjata untuk menembaki Gabriel. Namun dikarenakan sekarang Michael bukanlah lagi malaikat,
Hal itu membuat Gabriel dengan mudah mengalahkannya. Kemudian Gabriel yang ingin pergi dibuat kaget di saat dia menemukan Bob yang ternyata masih hidup, dan di mana sekarang dia berniat menjebak Gabriel dan meledakkan tempat ini. Sementara itu Audrey dan Charlie yang sudah merasa aman, tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Gabriel yang mendarat di atas kendaraan mereka. Di tengah situasi yang genting ini, Jeep memilih untuk menambah kecepatan dan di saat Gabriel ingin mengambil sang bayi, Jeep kemudian menginjak rem sehingga mereka semua terpental dengan keras. Dalam kejadian itu, Audrey harus tewas. Dari sana, mereka kemudian berusaha pergi menuju sebuah bukit, namun baru saja tiba di atas, Gabriel pun muncul kembali dan mencoba mengambil bayi itu. Sehingga pertarungan pun terjadi, dikala Jeep berusaha melindungi Charlie, sampai-sampai dia dan Gabriel harus terjatuh ke bawah tebing. Dan di saat Gabriel mulai memojokkan Jeep, tiba-tiba Michael muncul dan menyelamatkan Jeep. Gabriel yang melihatnya seakan enggak percaya. Dan bagaimana mungkin Michael yang telah menolak perintah Tuhan bisa muncul kembali sebagai malaikat? Michael pun mengatakan kalau memang benar Gabriel selalu menuruti perintah dari Tuhan, namun ternyata hal itu malah membuat Tuhan semakin kecewa. Setelah Gabriel kalah dan pergi, Michael yang hendak mengejarnya memberitahu Jeep kalau sekarang dirinya adalah pelindung sejati. Setelah itu tanpa diduga, ternyata Jeep dan Charlie menemukan permukiman yang masih sehat, yang dimana hal itu adalah pondasi awal manusia untuk tetap hidup, sehingga film pun berakhir.